اللهم ارحمنا بالقرآن. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik semuanya, babul khamis. Babul khamis, bab yang kelima. Bab selanjutnya. Fi adabi hamilil Quran. Bab yang kelima dalam adab-adab hamilil Quran. Hamilil Quran itu apa? Penghafal Quran, orang yang menjaga Al-Quran, yang orang melihat dia teringat Quran, itu hamilil Quran namanya. Ya kan? Oh, itu fulan tu hafiz 30 juz. Itu hamilil Quran tu. Oh, itu kalau nengok fulan, oh, siapa misalkan? Nengok, oh si fulan ni teringat kita Quran. Tengok dia, teringat kita akhlaknya. Oh, akhlak Quran. Itu disebut hamilil Quran. Oh, kalau mau baca Quran, belajar Quran sama fulan, berarti sama fulan itu hamilil Quran. Dah. Wa min adabihi, adab daripada adab-adab hamilil Quran ini, yang pertama apa? Ayyakuna ala akmalil ahwali wa akramil asyama'il wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Dengar aja baik-baik dulu, saya ulang 2 kali. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ya. Okey. Ya. Wa min adabihi ay yakuna ala akmalil ahwal wa akramish syama'il wa ay yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Adab daripada penghafal Al-Quran itu, haruslah seorang penghafal Al-Quran menjaga kondisinya. Maknanya apa? Pakaiannya, tutur katanya, sikapnya harus dijaga semua. Tidak boleh penghafal Quran itu kalau keluar rumah pakai celana pendek. Tak boleh. Sekurang-kurangnya pakai, kalau yang sopan, kalau di Indonesia sopannya apa? Pakai celana kain. Contohnya. Tak boleh dia itu sembarang pakai bajunya, baju gambarnya tengkorak. Oh, kalau itu kan boleh secara syariat, kan tertutup aurat boleh. Tak, penghafal Quran tak boleh. Kenapa? Karena penghafal Quran itu menjadi contoh bagi orang lain. Jadi bilang akmalil ahwal. Penghafal Quran ini kan semua ni penghafal Quran. Penghafal Quran tu tak boleh kain sarungnya tu tebal sekali. Ini panjang sembrono, enggak, bajunya enggak digosok. Tak. Rapi. Pakai kain sarung. Enggak bisa, diajarkan nanti sama ustaz. Rapi. Ngomongnya enggak boleh sembarang. Enggak boleh asal-asal kita duduk dalam majlis ketawa enggak boleh. Dia punya nilai. Kata-katanya itu kalau dia ngomong baik, tutur katanya itu baik keluar. Kalau enggak dia diam. Harus begitu. Ya. Kenapa?
dia sudah penghafal Quran itu menjadi contoh. Ini makna daripada ala akmalil ahwal wa akramis syama'il wa ayyarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Quran. Dan penghafal Quran itu harus menghindari sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Quran. Harus menghindari apa yang dilarang sama Quran. Yang isi dalam Quran itu larangan-larangannya jangan sekali-kali dikerjakan. Ijlalan lil Quran, untuk menghargai Al-Quran yang ada di dalam batang tubuhnya, yang ada di dalam tubuhnya. Nah, dulu dek, penghafal Al-Quran itu sangat dihargai pada masa, sampai sekarang juga dihargai. Nah, dulu ulama-ulama dulu kalau nampak dia qurra, guru Quran, tidur misalnya di mana, tidur sini, kepalanya ke sana, tidak berani orang lewat di depan tu, di depan melintas kepala, tidak berani, diputar jalan sana. Kenapa? Kepala hamilul Quran, di dalam kepala orang ni, di dalam badan orang ni ada Quran. Orang dulu begitu menghargai Quran. Kenapa dihargai? Karena penghafal Al-Qurannya juga betul-betul menjadi penghafal Quran, betul-betul menghargai dan betul-betul menjaga Quran itu. Ya kan? Jadi tidak boleh penghafal Quran itu sembarang. Makan sambil jalan, pergi kantin, pergi ke begadang, makan, beli jus, colok, makan sambil jalan. Nah. Oh, haus sekali, lagi pegang air, haus sekali, duduk minum. Bukan karena kita mau buat-buat, enggak. Karena ada Quran di dalam hati kita. Dan itu pilihan Allah. Dan sebaik-baik pilihan, Allah pilih hambanya untuk menjadi hamilul Quran. Itu amanah besar kali. Amanah besar kali, tidak sembarang dikasih. Diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kalamullah, menjaga kalamnya, langsung hubungannya sama Allah. Maka dibilang hamilul Quran ahlullah. Kenapa? Langsung kalamnya yang dijaga, langsung kalamullah yang dijaga, tidak yang lain. Jadi yang penjaga kalamullah itu, yang betul-betul menjaga kalamullah itu harus menjaga dirinya. Termasuk salah satu menjaga dirinya apa? Di dalam majlis dia fokus mengambil ilmu. Duduk dia baik-baik, didengarnya, dicatatnya, dipraktekkannya. Oh, capek Ustaz, lagi capek. Wajar, menuntut ilmu memang capek. Kalau dibilang capek, kita ikuti capek itu, ya Allah ya Tuhanku, tidak jadi kita. Nah, ini cerita capek. Dulu kami keluar dari Matariyah ke Darrasah namanya. Darrasah itu Masjid Azhar di situ. Perjalanan kami 45 menit. Naik kereta api berdesak-desakan sama orang Mesir. Coba bayangkan orang Mesir berapa tingginya. Coba tengok saya semana. Jadi seketiaknya orang Mesir ini, penuh orang Mesir itu, desak-desakan. Akhirnya, coba kalau kita berfikir gini, aduh susah. Ya udahlah, saya enggak kuliah aja karena berdesak-desakan. Rugi enggak? Rugi, saya udah datang dari Aceh. Masa gara-gara yang berdesak-desak ni saya enggak pergi kuliah? Enggak. Saya pikir, saya siasati bagaimana supaya enggak berdesak. Bagaimana supaya enggak berdesak? Saya datang subuh buta. Subuh sekali. Belum terbuka metro tu, metro namanya. Kereta listrik tu metro, bawah tanah dia. Belum terbuka lagi.
Pas tu bukanya jam 5, saya beli karcis pertama. Dia tu masuk kereta tu tak ada orang. Duduk santai sambil mengulang. Sampai ke Masjid Azhar. Masuk ke Masjid Azhar, di situ indah sekali. Kenapa indah? Karena siap subuh itu, biasanya setelah kajian orang para pulang semuanya, tinggal masyayikh besar, guru-guru besar dunia. Rupanya guru-guru besar itu tidak cukup dia mengajarkan orang aja. Rupanya sama-sama guru itu duduk mudzakarah. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Ada Syekh Abdul Hakim namanya itu. Syekh Abdul Hakim tu mukri dunia. Mukri itu kalau sanad paling tinggi itu sama beliau dulu. Tua betul. Beliau duduk, yang duduk samping beliau tu yang mengaji Quran, baca Quran kayak gini. Baca. Padahal yang baca itu dekan Fakultas Usuluddin Azhar. Baca dek gini di depan gurunya. Masih menjaga majlis. Ini harga majlis itu. Bukan bermakna dia sudah alim berarti tidak ada lagi majlis. Dia ngajarin orang aja. Tidak. Itu saya lihat dari mata sendiri. Tiap hari datang kami. Capek saya ni. Subuh buta kita harus pergi. Coba sekarang berbalik nak cerita itu. Bisa terulang kembali nak? Tidak deh. Dia sudah menjadi kenangan. Tapi manis. Begitulah adik-adik di Ma'had. Pergi kegiatan pagi, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, capeknya luar biasa. Malam duduk halaqah. Pagi ulang lagi begitu. Memang capek nak. Kapan kalian ingat nanti itu? Setelah tamat dari Jannatul Naim ini baru terasa. Oh alhamdulillah. Ada sedikit yang kami bawa pengalaman. Pengalaman itu nanti kalian akan bergabung lagi dengan orang-orang yang lebih luas. Berhasil di Jannatul Naim, keluar pergi ke Mesir. Ndak ketemunya orang Lampung aja, ndak ketemu sama orang Aceh lagi, ndak. Ketemu sama orang Nigeria. Ketemu sama orang Sudan. Ketemu sama orang Amerika, ketemu sama orang Cina. Bermuamalah kita lebih luas lah. Tapi kita punya bekal di pesantren dulu. Capek-capek kita itu bisa kita rasakan manisnya ke depan. Tapi kalau capek sekarang ni, istirahat aja macam segala kita ikuti tu. Ngapain ke pesantren? Dilawan itu diri tu. Bisa. Nanti kalau ditanya sama orang tua, capek nak di pesantren? Tak apa-apa mak. Capek tak mungkin kami bilang tak capek. Tapi kami mau menjadi hamilul Quran. Ngantuk-ngantuk kami mak. Ngantuk-ngantuk kami ya tak apa-apa. Kami mau jadi hamilul Quran. Tahu apa-apa adab hamilul Quran itu tahu. Yang pertama dia harus menjaga fisiknya. Bagaimana mazhar itu nampaknya dia itu elok dipandang. Bukan hatinya saja, tapi luarnya juga dipandang elok. Coba tengok misalkan ada orang, dia penghafal Quran. Dipotongnya rambut sebelah tebal, sebelah tipis. Dibolongkannya sini. Ditunjuk sama orang, itu penghafal Quran itu. Itu hafiz 30 juz. Percaya orang? Itu apa hafiz 30 juz tu? Jadi penghafal Quran tu kurang-kurangnya nanti kalau keluar nanti di kampung pakai peci. Penting tu menjaga bagaimana baju kita itu harus sopan. Bukan Ustaz yang bilang ni, ini kitab yang bilang langsung. Imam Nawawi yang bilang. Dikatakan faqad jaa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, Umar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya ma'syaral qurra, wahai para ahlul Quran, wahai para orang-orang yang belajar dan mengajarkan Quran,
irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakumut tariq. Jangan menunduk. Angkat kepala. Sudah jelas jalan kalian. Jalan para ahlul Quran itu jelas. Menuju Allah Ta'ala itu jelas. Quran di dadanya. Quran itu yang membimbing dia. Jadi ahlul Quran ini betul-betul istimewa sekali. Cuman tidak cukup di situ. Harus menyadari diri bahwasanya diri itu istimewa. Bukan dirinya, tapi karena adanya Quran. Ya. Jadi tidak cukup menjaga akhlak di dalam, tapi juga di luarnya harus sopan. Apa tanda, apa kuncinya? Elok dipandang. Jadi para santri harus elok dipandang. Makanya ada baju seragam, ada rapi. Bajunya tidak boleh baju oblong solat. Kenapa itu? Tidak elok dipandang. Ya kan? Tidak elok dipandang. Nah, itulah Umar, Sayyidina Umar mengatakan, jangan ragu, jangan goyang. Terus naikkan kepala kita. Bukan naikkan maksudnya begini. Yakinkan diri. Jangan takut, kalau kita udah sama Quran, insyaAllah jalan kita lurus. Karena dasar inilah, maka di pesantren ini dikatakan apapun nanti jadi kalian, tetap pondasi kalian itu di Quran. Ya, pondasinya Quran. Jadi tetap lurus dia. Wastabiqul irfa'u ru'us wa qad wadaha 'alaikumut tariq wastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wala takunu 'iyalan 'alan nas. Maka berlomba-lombalah kebaikan. Jangan menjadi suri tauladan yang tidak elok pada masyarakat. Makanya dibilang Al-Quran itu laka au alaika. Al-Quran itu laka au alaika. Al-Quran itu menjadikan kita baik untuk kita, ataupun Al-Quran itu melaknat kita. Melaknat orang, bukan kita, na'udzubillah. Kalaulah penghafal Quran itu lalai, tidak mengulang hafalannya. Kalau penghafal Quran itu tidak mau bersusah payah dengan Quran, tidak mau bersusah payah dengan Quran, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Itu mungkin yang bisa kita mudzakarah hari ini, kita ulang hari ini. Satu saja. Babnya apa? Bab yang kelima daripada adab-adab penghafal Quran. Kita simpulkan. Adab-adab penghafal Quran. Yang pertama, harus menjaga, harus menjaga mazhar. Harus menjaga mazhar. Mazhar itu apa? Penampilannya. Nah, itu bahasa lainnya. Penampilannya harus elok dipandang. Tutur katanya harus baik. Dan dia harus menjaga apa larangan dari Quran, jangan sekali-kali dicokehnya. Dia dekati. Okey ya. Cukup untuk di sini. Insya-Allah setelah ini kita duduk. Kalau duduk baca sendiri di tiang-tiang tu tak apa-apa. Kita sambilan nunggu Isya. Ya. Ada pertanyaan? Baik, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Ingat ini malam ni Ustaz tak tanya. Malam besok Ustaz tanya. Kalau insya-Allah saya bilang Ustaz tanya, tak lupa. Insya-Allah saya tanya. Apa poinnya? Ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.